Assalamualaikum teman-teman, pada pembahasan kali ini yaitu mengenai kaki diabetik. Kaki diabetik adalah infeksi, ulcerasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan dengan neuropati dan penyakit vaskuler perifer pada tungkai bawah. Selain itu ada juga yang mendefinisikan sebagai kelainan tungkai kaki bawah akibat diabetes mellitus yang tidak terkendali dengan baik yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, gangguan persyarafan, dan infeksi. Patofisiologi kaki diabetik. Kaki diabetik terjadi diawali dengan adanya hiperglikemia yang menyebabkan gangguan saraf dan gangguan aliran darah. Perubahan ini menyebabkan perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki, kerentanan terhadap infeksi meluas sampai ke jaringan sekitarnya. Faktor aliran darah yang kurang membuat luka sulit untuk sembuh dan jika terjadi ulkus, infeksi akan mudah sekali terjadi dan meluas ke jaringan yang lebih dalam bahkan sampai ke tulang. Cara penanganan dan pengobatan kaki diabetik. Yang pertama yaitu debridement, dapat membersihkan benda asing dan jaringan nekrotik pada luka. Yang kedua yaitu mengurangi beban tekanan, offloading. Offloading dapat mempercepat kesembuhan ulkus. Metode offloading yang digunakan adalah mengurangi kecepatan saat berjalan kaki, istirahat, bed rest, kursi roda, alas kaki, removable case walker, total contact case walker, dan sepatu boot ambulatori. Kemudian yang ketiga adalah perawatan luka. Perawatan luka modern menekankan metode moist wound healing atau menjaga agar luka dalam keadaan lembab. Luka akan menjadi cepat sembuh apabila eksudat dapat dikontrol, menjaga agar luka dalam keadaan lembab. Luka tidak lengket dengan bahan kompres, terhindar dari infeksi dan permeabel terhadap gas. Dan yang terakhir adalah tindakan bedah. Tindakan bedah dapat berupa insisi dan drainage, debridement, amputasi, bedah revaskularisasi, bedah plastik atau bedah profilaktik. Formula salep kaki diabetik. Formula 1, termasuk tipe salep upper meter, R Aquabase 55, lanolin 15, gliserin 15, minyak biji gandum 15. Formula 2, termasuk tipe salep MA, R minyak biji gandum 25, cocoa butter 50, olive oil 25. Formula 3, termasuk tipe salep upper meter, R lanolin 25, chopped liver oil 25, vaselin album 50. Prosedur kerja. Formula 1. Hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan. Timbang setiap bahan dengan sesama. Minyak biji gandum dan gliserin dimasukkan ke dalam cawan. Timbang lanolin, aduk ad homogen. Timbang campuran TSB ke dalam aquabase, aduk ad homogen. Masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Formula 2. Hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan. Timbang setiap bahan dengan seksama. Masukkan minyak biji gandum dan olive oil dimasukkan ke dalam cawan. Timbahkan cocoa butter ke dalam campuran tersebut sambil dipanaskan di water bath. Aduk homogen at menghasilkan preparat yang kental. Tunggu hingga dingin, lalu masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Formula 3. Hitung jumlah tiap bahan yang dibutuhkan. Timbang setiap bahan dengan seksama. Masukkan chopped liver oil dan lanolin ke dalam mortir. Aduk ad homogen. Timbahkan vaselin album. Aduk ad homogen. Masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. Evaluasi sediaan. Uji daya sebar salep. Timbang 0,5 gram salep, letakkan di tengah alat. Timbang kaca penutup, letakkan kaca tersebut di atas massa salep dan biarkan selama 1 menit. Ukur berapa diameter salep yang menyebar. Tambahkan 50 gram bahan tambahan, diamkan selama 1 menit dan catat diameter salep yang menyebar. Teruskan penambahan 50 gram beban, hingga diameter salep tidak menyebar lagi. Gambar dalam grafik antara beban dan luas salep yang menyebar. Ulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. Standar, syarat daya sebar topikal sediaan adalah sekitar 5-7 cm. Uji daya melekat salep. Letakkan salep secukupnya di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya. Letakkan objek gelas yang lain di atas salep tersebut. Letakkan dengan beban 1 kg. Pasanglah objek gelas pada alat uji. Lepaskan beban seberat 80 gram dan catat waktunya hingga kedua objek gelas tersebut terlepas. Ulangi sebanyak 3 kali. Ulangi pada formula salep yang lain. Standar, tidak kurang dari 4 detik. Kemampuan proteksi salep. Ambillah sepotong kertas 10 x 10 cm, basahi dengan larutan phenolphthalein untuk indikator. Setelah itu kertas dikeringkan. Olesi kertas tersebut dengan salep yang akan dicoba. Sementara itu pada kertas saring yang lain, buat satu area 3 x 3 cm dengan parafin padat yang dilelehkan setelah kering atau didinginkan. Didapatkan area yang dibatasi dengan parafin padat. Tempelkan kertas tersebut di atas kertas sebelumnya. Lihat setelah kertas yang dibasahi dengan larutan phenolphthalein pada waktu 15-30-60 detik 3 dan 5 menit. Apakah ada noda merah pada kertas tersebut? Bila tidak, berarti salep dapat memberikan proteksi terhadap cairan larutan KOH. Lakukan percobaan untuk salep yang lain. Standar, tidak terjadinya noda merah.
Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ulcus decubitus. Ulcus decubitus adalah luka akibat penekanan yang lama pada kulit karena berbaring terus-menerus. Luka ini sering muncul pada area kulit yang tertekan saat berbaring, seperti tumit, siku, pinggul, dan tulang ekor. Penyebab utama dari ulcus decubitus adalah terjadinya penekanan pada kulit dalam waktu yang lama. Ketika tekanan berdurasi singkat dilepaskan, maka aliran darah meningkat ke daerah tersebut. Namun, ketika tekanan terjadi dalam waktu yang lama, menyebabkan penurunan aliran darah, sehingga terbatasnya suplai darah ke jaringan. Perubahan ini menyebabkan terjadinya nekrosis otot, jaringan subkutan, dermis dan epidermis, sehingga membentuk ulcus debitus. Orang yang beresiko terkena ulcus debitus atau luka tekan yaitu orang yang sulit berjalan, orang yang tirah baring lama, yang biasanya terjadi pada lansia. Tingkat 1. Pada tingkatan ini, perubahan warna pada daerah kulit tertentu, misalnya menjadi kemerahan atau kebiruan, dan disertai dengan rasa sakit atau gatal pada area kulit tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat 2. Pada tingkatan ini terjadi luka lecet atau luka terbuka di area yang terdampak. Dan pada tingkat 3, luka terbuka hingga beberapa lapisan kulit yang lebih dalam atau ulkus kulit. Dan pada tingkatan terakhir, luka terbuka yang sangat dalam hingga mencapai otot dan tulang.